Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati dosen pengampun presentasi pada hari ini dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai asuhan keperawatan bullying pada anak sekolah. Untuk teman-teman bisa lanjutkan. Baik, yang pertama latar belakang. Perilaku bullying merupakan salah satu contoh dari perbuatan menyimpang dan membahayakan. Budaya bullying sering kita jumpai di sekolah dengan objek pelaku senioritas oleh seseorang dan sekelompok orang yang memiliki kuasa, tidak bertanggung jawab, dan terus terjadi secara berulang-ulang dengan merasa kesenangan saat melakukan tindakannya. Berdasarkan hasil riset Program for International Student Assessment PISA tahun 2018, Indonesia merupakan negara tertinggi kelima dari anggota Organization for Economic Cooperation and Development yang hanya sebesar 22,7%. Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan dengan jumlah korban sebanyak 41,1%. Angka murid korban bullying ini jauh di atas rata-rata negara selain mengalami perundungan. Murid di Indonesia mengaku sebanyak 22% dihina dan barangnya dicuri. Selanjutnya, sebanyak 18% didorong oleh temannya, 15% mengalami intimidasi. 19% dikucilkan, 14% murid di Indonesia mengaku diancam, dan 20% terdapat murid yang kabar buruknya disebarkan oleh perilaku bullying. Baik, untuk definisi bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying diantaranya adalah penindasan, pengencatan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Bullying adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying yaitu ada keluarga, sekolah, faktor kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, dan tayangan televisi dan media cetak. Selanjutnya, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan baik promotif, preventif, dan rehabilitatif, yang pertama yaitu adalah promotif bullying, yaitu meliputi counseling behavior, pembentukan tim anti-bullying, memantau media sosial siswa, dan menanamkan ajaran akidah akhlak untuk siswa. Untuk selanjutnya, preventif bullying. Upaya yang dilakukan baik dalam preventif bullying adalah pendekatan bullying yang dilakukan baik bersifat preventif maupun interventif, yaitu satu, melakukan pendekatan dengan kebijakan, dua, memotivasi siswa, tiga, menciptakan atmosfer kelas dengan menciptakan hubungan hangat antara siswa, empat, kurikulum menyediakan informasi mengenai bullying, dampak yang timbulkan kepada korban, dan pertolongan yang didapatkan siswa. Baik untuk kuratif bullying, yaitu edukasi atau penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan, mendorong orang untuk mengubah perilaku sesuai dengan apa yang mereka ketahui.
Ini adalah cara untuk mengubah perilaku. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk mencapai kesehatan optimal. Rehabilitatif bullying, pendekatan rehabilitatif seperti konseling atau program pemahaman konsekuensi dari perilaku mereka juga dapat diterapkan melalui pendampingan korban yang pendidikan preventif dan penenangan yang tegas serta mendidik terhadap pelaku. Sekolah dapat menciptakan yang aman, mendukung, dan bebas dari cyberbullying. Peran UKS. Peran anggota usaha kesehatan sekolah sebagai panutan pengendali pengawas di mana anggota organisasi kesehatan siswa memiliki 100% pengetahuan yang baik tentang perilaku bullying. Karena siswa anggota organisasi kesehatan dapat menjadi panutan di antara sesama siswa dalam perilaku mereka. Sebagai pendidik di antara siswa guru, sebagai pendidik memberikan pendidikan tentang perilaku yang baik dan sopan sehingga tercermin dalam setiap perilaku anggota organisasi. Baik, selanjutnya mengenai peran perawat dalam mengatasi bullying. Perawat dapat mengintervensikan melalui program pencegahan bullying di sekolah, yaitu dengan cara mengadakan program sekolah care yang bertujuan guna memberi peningkatan kemampuan fasilitator teman sebaya dalam mengatasi bullying. Metode yang digunakan adalah melalui diskusi kasus yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang bullying. Untuk kesimpulan, perilaku bullying merupakan salah satu contoh dari perbuatan menyimpang dan membahayakan. Budaya bullying kita jumpai di sekolah dengan objek pelaku senioritas oleh seseorang dan sekelompok orang yang memiliki kuasa, tidak bertanggung jawab dan terus terjadi secara berulang-ulang dengan dan merasa kesenangan saat melakukan tindakannya. Bullying menjadi kasus permasalahan yang berbahaya dan mengganggu dunia pendidikan pada tingkat level usia di seluruh dunia dan perlu mendapat perhatian khusus dari pendidik maupun orang tua. Bullying dapat terjadi karena kesalahpahaman yang melibatkan prasangka antar pihak yang berinteraksi. Bullying bukanlah merupakan satu tindakan yang kebetulan terjadi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk mengatasi bullying terdapat upaya promotif dan preventif. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah mempresentasikan PPT dari kami. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain, silakan bisa menulis di kolom komentar. Terima kasih.